semuanya, perkenalkan nama saya Iska Clarita, stambuk F2312001. Saat ini saya akan menjelaskan topik pembahasan mengenai perumahan, permukiman, dan pembangunan perdesaan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah perumahan dan permukiman. Oke, baiklah langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama tentang apa itu pengertian dari perumahan dan permukiman. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Topik utama pada pembahasan saat ini mengenai permukiman dan perumahan perdesaan. Di sini saya akan menampilkan beberapa foto agar kita mempunyai gambaran dan kita semua dapat memahami bagaimana suasana permukiman maupun perumahan pada kawasan perdesaan pada umumnya. Jika melihat gambar yang ditampilkan, nampak jelas bahwa aktivitas utama kehidupan masyarakat yang bermukim pada kawasan pedesaan yaitu bertani maupun berkebun. Jika melihat kondisi lingkungan yang ada, permukiman kawasan pedesaan didominasi oleh lahan perkebunan dan pertanian yang menjadi salah satu potensi maupun sumber daya bagi masyarakat setempat. Untuk tipe bangunan pada perumahan di pedesaan biasanya masyarakat sudah tinggal di bangunan permanen maupun semi permanen. Oke, pemahaman yang harus kita catat bersama di sini yaitu tentang pengertian dari kawasan perdesaan itu sendiri. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang punya kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Oke, jadi fungsi dan arahan dalam penataan ruang kawasan perdesaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Beberapa fungsi dan tujuan tersebut di sini diuraikan bahwa yang pertama ada pemberdayaan masyarakat perdesaan, yang kedua pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, yang ketiga ada konservasi sumber daya alam, yang keempat ada pelestarian warisan budaya lokal, yang kelima ada pertahanan kawasan lahan abadi, pertanian pangan untuk ketahanan pangan, yang terakhir ada penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Ciri-ciri perdesaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat permukiman perdesaan. Kegiatannya adalah kegiatan pertanian. Yang ketiga, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami. Yang keempat adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Oke, di sini saya menampilkan beberapa gambar terkait permasalahan perumahan dan permukiman di kawasan perdesaan. Jika dilihat pada gambar ini terlihat jelas permasalahan yang ada berupa perumahan lingkungan yang kumuh dengan kondisi bangunan yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dihuni. Selain kondisi rumah yang sudah tidak layak untuk dihuni, permasalahan yang lain juga menyangkut bagaimana sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat. Kurangnya perhatian dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana yang ada menyebabkan masyarakat mengalami kondisi-kondisi sulit terkait permasalahan lingkungan. Permasalahan yang lain juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Kadang-kala masyarakat juga kurang menyadari dan kurang berpartisipasi pada pentingnya menjaga lingkungan tempat mereka tinggal. Rendahnya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan pendapatan pada masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap perilaku sosial, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh terhadap tingkat kualitas rumah penduduk. Jadi, pemerintah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab atas perumahan maupun permukiman yang ada. Jadi berdasarkan kepada kebijakan dasar negara kita menyatakan bahwa setiap negara Indonesia berhak atas perumahan yang layak, tapi juga mempunyai peran dalam pengadaannya. Pembangunan kawasan pedesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa
melalui partisipatif yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Jadi, peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan pedesaan. Jadi pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, di kawasan pedesaan, dan pendekatan pembangunan yang dipakai bersifat partisipatif. Pembangunan kawasan pedesaan termasuk yang pertama penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten kota, yang kedua pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang ketiga pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. Yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kegiatan ekonomi. Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan yang pertama diselenggarakan dengan prinsip pasal 2 partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan integrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pada pasal 3 ayat 1, dalam ayat 2 pasal 3 disebutkan bahwa prioritas pembangunan kawasan pedesaan pada pengembangan potensi dan atau pemecahan masalah kawasan pedesaan. Bagaimana proses pembangunan pedesaan? Seperti inikah solusi yang diharapkan? Proses pembangunan pedesaan yaitu yang pertama lakukan pengusulan kawasan pedesaan yang secara partisipatif melalui praksara Pemdes atau masyarakat melalui BAKD atau prakarsa pemerintah kabupaten kota. Yang kedua dilakukannya penetapan kawasan pedesaan yang melalui proses dikaji oleh TKPKP dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Kemudian perencanaan pembangunan kawasan pedesaan mengacu pada RPJMD, RT/RW, dan program sektoral dari kabupaten kota, dan RPJMD serta aspirasi dari masyarakat desa itu sendiri. Kemudian ada pelaksanaan pembangunan perdesaan, yang kelima ada evaluasi dan pelaporan. Pengusulan kawasan perdesaan dapat diusulkan melalui dua pihak, yaitu diusulkan dari beberapa desa yang tergabung dalam badan kerjasama antar desa atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga. Yang kedua diusulkan oleh SKPD Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi desa. Skema penyusunan dokumen RPKP yang pertama ada perumusan rancangan RPKP, yang kedua ada forum konsultasi rancangan RPKP, dan yang ketiga ada penetapan RPKP. Berikut merupakan gambar dari desa yang sudah mendapat perhatian lebih dari pemerintah, serta kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam menjaga lingkungannya sehingga tercipta lingkungan yang asri, nyaman, dan alami. Oke, contoh beberapa desa berkelanjutan seperti pada gambar di bawah ini, di mana bisa kita lihat bersama bahwa sudah tertata dengan rapi, di mana masyarakat yang tinggal juga sudah mulai menyadari pentingnya untuk menjaga lingkungan tempat mereka tinggal, serta memanfaatkan sumber daya alam bagi kehidupan mereka, serta prasarana dan sarana yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat desa setempat. Oke, cukup sekian penjelasan saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan membantu teman-teman sekalian untuk lebih mengerti mengenai perumahan permukiman kawasan perdesaan. Terima kasih.